Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi metode sorting. Apa itu metode sorting? Sorting adalah proses pengaturan sederetan data ke dalam urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan biasanya berupa bilangan, bisa berupa karakter ataupun string. Nah, macam-macam metode sorting yang akan kita pelajari hari ini adalah 3. Ada selection sort, bubble sort, dan insertion sort. Nah, yang mempengaruhi kecepatan dalam algoritma sorting adalah jumlah operasi perbandingan dan juga jumlah operasi pemindahan data. Nah, yang pertama adalah selection sort. Ini adalah teknik pengurutan dengan cara memilih elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen pada data terawal seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah disorting atau telah diurutkan. Nah, prinsip kerja dari teknik selection sort adalah pengecekan dimulai dari data pertama sampai dengan data ke n. Kemudian tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil dari data bilangan tersebut. Tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal, yaitu I-nya sama dengan indeksnya adalah 0 untuk bilangan pertama dari data bilangan tersebut. Ulangi langkah di atas untuk bilangan berikutnya, yaitu I, indeksnya sudah bertambah menjadi indeks plus 1 sampai dengan n min 1. Nah, contohnya di sini ada selection sort bilangan ya, 22, 10, 15, 38 dan 2. Oke, Ibu coba seperti ini. Bubble sort, selection sort. Di sini tadi prinsip kerjanya adalah dimulai pengecekan dari paling data ke 1. Data ke 1 ini adalah indeks. Kalau ini bicara indeks, maka ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima. Ya, kita akan diminta mulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n. Yang masuk dengan data ke 1 ini adalah data, besar banget ya, sebentar, 11. Oke, ini adalah data ke 1, sebentar, ini data ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalkan di sini 4, 5 sampai dengan ke n. Maksudnya ini n adalah data yang terakhir. Contoh, kita mau punya data seperti ini urutannya 22, 10, 15, 3, 8 dan 2. Maka iterasi yang pertama adalah kita akan melihat cek data ke 1 sampai dengan ke n, tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil dari bilangan tersebut. Ini adalah indeksnya, indeks pertama 0-nya ya, kemudian nilai terkecilnya adalah ini. Tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal iterasi. I sama dengan 0 untuk bilangan pertama dari bilangan tersebut. Jadi gini, kita cari dulu mana indeks yang paling kecil ini. Misalkan indeks yang terkecil ada 2 ya, Ibu tandain warna kuning deh. 2 ini kita pindah ke depan 2, lalu yang di depan akan kita pindah ke posisi 2, bertukar, yang lain tetap 10, 15, 3, 8. Kemudian ini adalah langkah yang pertama, iterasi yang kedua. Kita akan lihat, ini kan sudah ya, lihat langkah yang keempat ada ulangi langkah di atas untuk bilangan berikutnya, yaitu tadi kan indeksnya yang ke 0, 0 tambah 1, indeks tambah 1. Jadi sekarang kita fokus ke indeks yang kedua. Indeks kedua adalah 10, tukar dengan bilangan dengan indeks terkecil yang selain ini. Oh, ini berarti 3. 2-nya tetap, 3-nya pindah ke posisi 10, 10-nya pindah ke posisi 3, yang lain tetap. Ini di sini 15, di sini 8, di sini 22.
Oke, udah dapet 3 iterasi, baru ke iterasi yang ketiga. Di sini kita 2-nya sudah selesai kita urutkan, 3-nya sudah. Sekarang kita lihat posisi yang terkecil adalah 8. 8 kita pindah dengan 15, tukar 15. Kemudian di sini yang lainnya tetap 10, kemudian 22. Sudah, sekarang iterasi keempat, perulangan keempat, kita lihat 2 sudah berurut, 3 sudah, 8 sudah. Sekarang indeks I plus 1, indeks yang ketiga, yaitu 10. Apakah ada nilai yang lain? Yang lebih kecil tidak ada, maka dia tetap. 15 juga tidak ada, 22 tidak ada, maka tidak ditukar. Seperti ini adalah cara penyelesaian selection sort. Ya. Jadi tentukan dulu indeks awalnya adalah ini misalnya, kemudian cari bilangan yang terkecil. Kalau sudah cari ketemu yang terkecil, langsung tukar dengan indeks bilangannya, ya, indeks bilangan awal tadi. Kalau ini udah selesai, baru lanjut ke yang indeks berikutnya, cari lagi yang kecil, bandingkan, dan seterusnya. Ini adalah selection sort. Kemudian yang kedua, ini bubble sorting. Metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen bisa dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar untuk urut menaik atau lebih kecil untuk urut menaik dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Nah, prinsip kerja bubble adalah seperti ini, pengecekan mulai dari baris ke data ke 1. Ini Ibu turunkan dulu ya. Insert. Oke, ini kecilkan dulu. Kalibri. Oke. Ini adalah data ke 1. Oh, masih gede ya. Sebentar. Data ke 1 sampai data ke N. Bandingkan data ke 1 dengan data sebelahnya, yaitu yang kedua. Jika lebih besar, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Jika lebih kecil, maka tidak terjadi pemindahan. Ulangi langkah 1 sampai dengan 4 sebanyak N-1 kali dengan jumlah data dikurang 1 setiap iterasi. Contoh, kita punya data pertama kita adalah sebentar, ini data ya, urutan data 5 dibandingkan dengan ke 7 yang di depannya. 5 dibandingkan ke 7, ini tidak ada tidak ditukar. Kemudian setelah itu 7 dibandingkan dengan 3. Berikutnya 7 dibandingkan dengan 3. Saya kasih tanda beda, sangat seperti ini, berbeda. Bentar, ibu ganti aja ya, ini pindah ke sini. 5, ini tetap 5, 7, 3, 2, 4. Sekarang 7 dan 3 itu dibandingkan. Apakah lebih kecil? Jika lebih besar, maka pindahkan bilangan tersebut ya. 7-nya lebih besar, maka ini pindah. Ini tetap 5, di sininya sudah menjadi 3, di sininya menjadi 7, yang lain tetap 2 dan 4. Setelah itu 7 dan 2 ini akan dicek juga. 7 kan, 7 masih 7 dicek, apakah dia lebih besar? Iya, maka pindah lagi 5, 3, 2, 7, 4. Terus habis itu ini dicek lagi apakah 7 dan 4 7-nya lebih besar? Iya, maka masih pindah 3, 2, 4, 7. Ya. Ini adalah iterasi yang pertama. Berikutnya di sini akan dicek iterasi yang kedua. Posisinya seperti ini. 5, 3, ini berarti iterasi yang kedua, ini akan Ibu pindah ke sini. Posisi awalnya seperti ini. 5 dan 3 akan dicek apakah 5 lebih besar? Iya, maka 5 pindah. 5, 2, 4,
7. Oke, kita lanjut ke iterasi yang kedua, yaitu di sini tadi ya posisinya seperti ini. Terakhir kita akan bandingkan indeks yang ke-1 dengan data sebelahnya. 5 dan 3 lebih besar, berarti pindah 5-nya ke sini. Kemudian 2-nya di sini, 4 dan 7 di sini. Kita akan bandingkan 5 dengan yang di sebelahnya, apakah lebih besar? Iya, maka pindah lagi 3, 2, 5, kemudian 4 di sini 7. Oke, sekarang kita bandingkan lagi apakah 5 dan 4 lebih besar 5? Iya, maka pindah lagi 3, 2, 4, 5, 7. Terakhir, apakah 5 dan 7 ini lebih besar? Tidak, maka berhenti di sini. Kemudian ini belum urut, maka kita lanjut ke iterasi yang ketiga. 3 dan 2 ini akan dibandingkan seperti ini. Apakah 3 lebih besar dari 2? Iya, maka pindah 3, 4, 5, 7. Seperti ini. Terus 3 dibandingkan dengan berikutnya tidak bisa ditukar. 3 lagi di sini tidak ada yang bisa ditukar. Maka di sini berhenti sampai dengan ini. Ya. Ini adalah bubble sort jika dilakukan dari depan. Dari depan ya. Kalau yang ini kita coba akan membuat bubble sort yang dari belakang. Dari belakang seperti apa? Angkanya masih sama, kita buat sama. Kita akan bandingkan tadi ya, ini kan yang dari depan, kita lihat prinsip kerjanya. Oke, nah ini. Kalau dari belakang pengecekan mulai dari data ke N. Data ke N sampai data ke 1. Ini ya tadi. Ibu kopas. Ini adalah ini Ibu pindahin ke bawah. Ini adalah data ke salah ini ya, biar urut. Ini adalah data mulai dari data terakhir, data ke N itu data terakhir sampai data ke 1. Bandingkan dengan yang N-1 yaitu N sebelahnya. Jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Oke, ini iterasi yang pertama. Kita mulai dari yang belakang. Apakah 4 dibandingkan 2? Apakah lebih kecil? Tidak. Maka dia tidak pindah. Ya. Sekarang kita ke bawah lagi. Seperti ini. Sekarang maju 1 berarti. Karena di belakangnya tidak lebih kecil, berarti maju 1. 2 dibanding 3, apakah lebih kecil? Iya. Kalau lebih kecil maka ya, jika lebih kecil maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Di sini berarti 2, di sini 3, di sini masih tetap 4, di sini 7, di sini 5. Kemudian ini dibandingkan lagi. Apakah lebih kecil? Iya, berarti 2-nya pindah ke sini, 7 ke sini, di sini 3, di sini 4, 5-nya tetap. Kemudian dibandingkan lagi, apakah dia lebih kecil? Iya, berarti 2-nya ke sini, kemudian 5, 7, 3, 4. Nah, seperti ini kita akan lanjutkan iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua, bandingkan lagi 4 dan 3, apakah lebih kecil? Tidak. 3 dan 7 apakah lebih kecil? Ya, ini Ibu kopas dulu. Dari bilangan ke N ke yang N-1 tidak lebih kecil, maka tidak ditukar. N-1 dibandingkan dengan sebelahnya lebih besar atau enggak? Iya, maka dia ditukar. Di sini berarti 2-nya tetap, 5 tetap, 7 dan 3 sudah berubah, 7 lalu 4. Kemudian ini 3 akan dibandingkan dengan 5, apakah lebih kecil? Iya, berarti 2, 3, 5, 7, 4. Kemudian iterasi ketiga. Di sini berarti ada 2, 3, 5, 7, 4. Nah, ini akan ini udah enggak ini ya. Yang dibandingkan itu N dengan yang sebelahnya. Apakah lebih kecil? Iya, berarti dia akan pindah di sini 4, di sini 7, yang lainnya tetap 2, 3, 5. Kemudian di sini 5 dan 4 akan dibandingkan lagi. Apakah lebih kecil? Iya, berarti 2, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 7.
Kemudian yang terakhir, setelah ini apakah dia akan dibandingkan lagi ya dengan depannya? Ternyata tidak terjadi perbandingan, maka selesai. Seperti inilah bubble sort dari belakang. Ya, itu bubble sorting. Kemudian prinsip yang ketiga adalah insertion sorting. Kita lihat di sini pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen data dengan dibandingkan elemen data yang sudah diurutkan, kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tidak ada elemen data yang tersisa. Mirip dengan cara mengurutkan kartu per lembar yang diambil dan disisipkan ke yang seharusnya. Nah, prinsip kerjanya pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai dengan n. Ya, kemudian sebentar. Ini data ke 1, ini data ke n. Indeks awal adalah data ke 2. Pengecekan mulai dari data ke 1 sampai dengan data ke indeks yang terakhir. Ya. Di sini kita lihat, ulangi langkah di atas. Jika data pada posisi indeks lebih kecil, maka data tersebut bisa disisipkan sesuai dengan posisi saat pengecekan, kemudian geser data sisanya. Ulangi langkah di atas untuk indeks berikutnya. 5 dan 7 tidak lebih kecil. Sekarang maju 7 dan 3 ini lebih kecil. Maka 3 dan 7 ini 3 ini akan dipindah ke bagian paling awal. Ya, di sini 3, terus 5-nya pindah, yang lainnya geser 3, 2, 4. Kemudian habis itu di sini akan dicek lagi. Oh, di sini ada 2. 2-nya lebih kecil dari 7, maka pindah lagi. Di sini 2, 3, 5, 7, 4. Oh, terus yang terakhir di sini ada 4. 4 lebih kecil dari 7, maka dia akan disisipkan. Disisipkannya langsung diurutkan. 3, 4, 5, 7. Selesai. Ya. Jadi inilah adalah insertion sort, dengan cara menyisipkan bilangan yang lebih kecil ke depan. Ya. Itulah ada 3 macam sorting yang kalian bisa pelajari. Kemudian ini insertion sort kurang lebih. Ya, di sini kesimpulannya bubble sorting membutuhkan waktu komputasi yang paling lama karena tadi kan butuh waktu ya. Insertion sort dan selection sort memiliki kompleksitas yang sama dengan bubble sort, tapi waktunya jauh lebih cepat. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari metode sorting yang kita pelajari hari ini. Ibu cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.